Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Lisa Rahadiani dari jurusan Bimbingan Konseling dengan NIM 215509003. Di sini saya akan membuat video attending dan responding, yang dimana attending merupakan sesi konseling, yang dimana attending merupakan sesi konseling dan responding adalah respon selama sesi konseling. Ayo tadi aku mau cerita apa yang kemarin tentang yang teman aku itu. Sekarang gimana temennya? Masih sama. Samanya gimana? Dia tetap berperilaku seperti itu. Kita udah diomongin baik-baik belum? Udah. Ya. Oke. Terus gimana soal temennya, masih suka nyapa atau masih suka gabung nggak? Masih. Oh masih? Tapi kayak yang nakal gitu. Iya, kayak gitu. Padahal kita kadang suka dihindari gitu ya, bukan menghindari dia gitu. Tapi dia tuh suka ada. Ya karena kan selingkungan mungkin, jadi pasti ketemu aja. Gimana kok misalnya nggak usah menghindar bareng-bareng aja gitu, melihat dia ngikutin apa enggak? Masih ngikutin kalau digituin? Masih. Jadi kalau kita kemana gitu, itu di belakang Ada yang negur kan pas udah ngikutin? ada. Terus udah ditegur gimana orangnya? Tetap ikut. Kalau ditegur masih oh sebelumnya udah ditegur ya. Kalau misalnya ditegur masih tidak mempan, kalian sebagai teman-temannya, kalau mau istirahat atau mau pulang, masing-masing dulu aja, nanti janjian di satu tempat. Karena kan kalau misalnya bareng-bareng, kayak dia tuh juga ingin diajak gitu, mau bosan sendiri mah nggak terlalu kelihatan ya. Oh mungkin pulang ke rumah temen, ke rumah temennya lagi, pulang ke rumahnya sendiri gitu, padahal kan di belakang janjian. Nah terus apa namanya teh, Siapa mau kemana? nah terus apa kan dia teh mau jadi seorang konselor ya. Gimana mau jadi konselor kalau dianya aja nggak tahu tentang sikap dia, etika dia, pemikiran dia yang masih kanak-kanakan. Tapi kenapa? Tapi walaupun kalian misah, tapi nyapa aja. Kalau disapa ya sapa balik, kalau enggak ya lempeng. Tapi kalau misalnya papasan ya senyum atau cuman say hello aja gitu, tapi nggak bisa deket kayak dulu. Tapi kalau misalnya masih kayak gitu nggak mempan, diemin aja sampai dia sadar sendiri mungkin. Soalnya kayak gitu mah nggak akan bisa langsung sadar sekali, pasti ada tahap-tahapannya baru kayak apa sih kok menjauhi gitu. Oh jadi ada prosesnya gitu, nggak langsung besoknya tiba-tiba sadar. Ada prosesnya, ada hidayahnya. Tapi itu teman sekelasnya gimana? Suka sekarang dia sama siapa kalau kalian udah masing-masing kayak gitu? Sendiri. Gabung sama kelompok lain nggak? Enggak. Nggak ada yang ngajak gitu kelompok lain? Enggak ada, cuman yang nyapa lagi. Tapi dia tapi suka nimbrung yang lain. Terus yang lainnya gimana? Welcome nggak kalau nimbrung? Kayak biasa aja sih pokoknya. Kayak di apa namanya? dijawab. Tapi seperlunya
Dia punya teman di luar jurusannya gak? Ada kalau nggak salah. Deket itu sama itu. Dekat. Ya, kasih sarannya. Terima kasih ya sarannya. Tapi ini mau kelihatan timu kena. Makasih ya sarannya. Soalnya gede. Oh. Makasih ya sarannya. Sama-sama. Ada yang mau diceritain lagi gak? Oh iya ada. Apa? Tentang minat aku. Emang kenapa minatnya? Aku tuh ya sebenarnya sebenarnya tuh di awalnya tuh aku tuh Gak mau apa? nggak mau ke jurusan itu, yang ini yang sekarang. Tapi maunya kemana? Fakultasnya. Oh itu Aku tuh pengennya ke fakultas ini. ayah saya ini menjurusan negara apa itu Betul. BI. Tahun. Ikom ya. Dan tadi salah satu itu ya salah satu nggak keterima. Nggak keterima, tiba-tiba ada brosur Dari aku. dari yang sekarang. Aku coba-coba daftar, coba-coba lihat dulu jurusannya. Masuk. Ya masuk ke jurusan itu yang sekarang. Tapi masih ada sangkut pautannya sama jurusan yang sebelumnya mau. Ada Ya ada lah, aku wakilin komunikasi kan. bukan ikhlas gak ikhlas. Masih kurang ridho. Ya, Nah, apakah ada yang salah atau gimana? ya bukan rezekinya mungkin. Rezekinya di yang jurusan sekarang. Kamu sih sisi buruknya kalau misalnya di sana mungkin kamu takutnya kaget. Ternyata pas kamu mau ke sana ternyata nggak sesuai ekspektasi kamu gitu. Enggak. Jadi 10. Emang benar harus syukurin, harus nikmatin, harus bersyukur gitu. Kamu tuh bisa kuliah betul bahwa kamu tuh bisa kuliah di jurusan mana aja, mungkin itu jalan terbaik dari Allah yang udah bisa aja mukanya jadi gak fokus. Jalan terbaik dari Allah buat kamu bukan. Terus apalagi tadi kan syukurin. Ya, oh ya harus ikhlas juga gitu. Mungkin kalau kamu di sana gak akan kenal sama aku. Benar, gak akan kenal sama aku. Ya, tapi tunggu ya. Gak apa-apa buat bikin sketch. Terus ada yang sama. Iya udah, makasih. makasih ya udah. Makasih ya sarannya. Makasih ya sarannya lagi. Sama-sama. Ada lagi? Iya, aku tuh terkadang suka stres. Stresnya kenapa? Ya gara-gara matkul materi, temen juga, lingkungan. Terus biar kamu nggak, biasanya kalau kamu nggak stres tuh hilang stresnya tuh karena apa? Kadang sih pelampiasannya tuh kayak dengerin musik, Selain dengerin musik, tidur. betul. Ayam. Tapi kalau kamu stres sih suka cerita nggak ke orang lain? Saya
ke teman, sahabat, pacar, keluarga. Ke sahabat. Oh, sahabat. Aku ya. Ke sahabat. Hari keluarga tahu gak? Kalau kamu stres. Tapi kadang tahu kadang nggak sih, tergantung Apa? tergantung punya cerita enggaknya. Tapi kamu orangnya suka cerita nggak ke keluarga, termasuk orang tua ini? Suka. Cuma masalah, Enggak semua. beberapa masalah. Ya gitu. Bagus. Jadi orang tua juga tahu gitu kalau kamu kenapa-napa gitu. Kalau misalnya orang tua nggak tahu, nantinya takutnya kamu ada sesuatu kan, orang tua kaget gitu, pisan kan bahaya. Dapat aku bunuh diri. Kalau tuh dia bunuh diri yang ada. Oh kamu bunuh diri, orang tua punya sinar. Emang bener? Ya. Kita udah bunuh diri punya sinar. Tahlilan kayak terus kamu kalau misalnya hobi kamu apa? Aku Jangan bilang dengerin musik. baca ini. Komik. Bukan novel. Kenapa nggak komik? Baca novel. Rajin membaca ya. Iya. Pelajaran mah umum. Iya. Kamu suka nonton film gitu Kadang. buat menghilangin stres? Iya. Film apa? Nonton film apa? Yang komedi. Oh berarti kamu mah ya tipe orangnya tuh ramah, suka bercanda. Tapi kadang kalau udah marah suka nakutin ya. Iya. Ada lagi yang mau ditanyain gitu, masalah apa gitu? Udah. Apanya? Atas saran-saran yang diberikan. Sama-sama Utari, semoga saran-saran ini bisa membantu kamu apa ke depannya gitu. Kalau ada masalah apa-apa cerita lagi aja, jangan dipendam ya. Behind the scan pak. Behind the scan nih ya, iya. Ya sama. Apakah penting attending dengan responding? Tentu sangat penting. Bagian dari sesi konseling yang diharapkan mampu menumbuhkan rasa keinginan keterbukaan konseli, di mana di masa sesi konseling ini konseli terbuka terhadap konselor, tidak ada yang ditutupinya dan merasa nyaman, aman, dan merasa dihargai. Dan responding di sini di mana konselor merespon bagian-bagian yang disampaikan oleh konseli kepada konselor dengan respon yang positif, terarah dan satu tujuan. Di sini attending dan responding sangat penting karena apabila tidak ada attending dan responding, sesi konselor tidak akan berjalan dengan lancar. Di video yang sudah saya buat, sesi attending dan responding sudah berjalan dengan lancar dan sudah tercapai dengan adanya kesepakatan dan tujuan yang sama, di mana konselor memberikan saran kepada konseli yang dimana konseli menerima kesepakatan dan saran yang sudah diberikan. Namun di sini terkadang konseli masih seperti merasa malu-malu, masih agak susah untuk menyampaikan keluh kesah. Di dalam sesi konseling
yang sudah saya lakukan. Di sana masih terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan sesi konseling. Namun di sesi konseling yang sudah saya buat juga di mana tempat konseling tidak nyaman karena harus berpindah-pindah tempat. Tidak ada satu tempat ruangan khusus dalam melakukan praktek konseling. Selama sesi konseling tersebut, namun walaupun klien konseling terbuka kepada konselor, tapi situ tetap ada batasan-batasan yang sudah kita berikan, karena tetap harus dengan profesionalitas agar tidak ada hal yang tidak diinginkan terjadi, di mana konseling memberikan respon yang masih dengan batasnya, dan konselor juga sama masih dengan batasnya, dengan arahan yang ke positif, dimana kita dengan adanya attending dan responding ini kita mampu untuk mendengarkan, terus memahami, kontak mata, dan empati dan simpati yang kita punya, dimana kita harus mendengarkan konseling bercerita, jangan memotong percakapan, lalu jangan sampai konseling merasa tidak didengarkan, merasa tidak dihargai. Kontak mata berlaku untuk melihat kejujuran dari diri konseling. Kontak mata baiknya dilakukan ketika 4-5 detik pertama konseling berbicara, lalu ketika konseling, dan kontak mata tetap sesekali untuk harus kontak mata. Di sini juga kita sebagai konselor harus mempunyai rasa empati dan kepekaan yang tinggi, dimana dengan adanya empati dan kepekaan yang tinggi, konseling selama bercerita merasa dihargai, lalu membangun kejujuran, tidak ada kebohongan di antara konseling dan konselor. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, harus berbicara apa adanya. Tapi di dalam berbicara apa adanya ini, konselor dan konseling tetap harus ada batasannya. Konseling bercerita apapun dan sesudah bercerita, karena bisa menyebabkan rasa ketidakpercayaan, rasa sakit hati konseling kepada konselor tentang apa yang disampaikan kepada konselor, tentang kisah dan masalah konseling yang dihadapi. Jangan merasa adu nasib sebagai konselor dan harus menahan emosi. Bagi diri konselor harus netral. Dengan adanya attending dan responding ini, kita harus mempunyai skill dan teknik yang harus kita mempunyai teknik, skill, dan kepada konseling, di mana skill dan teknik dan kode etik konselor juga konselor juga harus memahami kode etik konselor, apa aja yang harus dicapai dan apa aja yang harus dibatasi kepada konseling tentang ranah BK. Di sini saya akan menyampaikan tentang bakat, minat, tantangan bagi saya di konselor dan guru BK. Bakat saya di dalam konseling ini yaitu mempunyai respon yang cukup bagus, di mana saya mendengarkan dengan seksama dan melakukan empati dan simpati, mempunyai empati dan simpati yang tinggi. Namun di sini juga saya masih merasa susah untuk kontak mata, bahwa terkadang dengan kontak mata ini
kontak mata. Saya tidak ingin kontak mata saya itu mempunyai arti yang bagi konselor itu berbeda. Niat saya ketika melakukan sesi konseling, pas saya kontak mata dengan klien merasa diintimidasi, merasa ploti atau merasa tidak nyaman. Di sini juga saya ingin bahwa saya mempelajari kontak mata yang benar. Untuk mendengarkan, saya selalu mendengarkan cerita orang-orang, termasuk keluarga saya sendiri, sahabat, teman sebaya, orang tua. Hampir setiap orang bercerita kepada saya, dan sana saya merasa bahwa respon saya terhadap cerita dan mendengarkan cerita orang di sana saya cukup bagus, dan saya mempunyai empati dan simpati yang bagus, karena saya juga merasa apabila di posisi mereka di sana, karena saya mempunyai rasa kemanusiaan, dan di sana saya merasa mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi. Lalu minat saya di bimbingan konseling ini sebagai guru BK, saya ingin membantu di sini saya ingin membantu orang-orang yang berada dalam kesulitan, walaupun sewaktu-waktu bukan menjadi guru BK tapi menjadi coaching. Di sana saya ingin mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi, yang ingin membantu orang-orang yang menghadapi banyak masalah. Minat saya di BK juga saya mendapatkan ilmu baru, cara pola pikir yang kritis, dan di sana juga saya mempunyai tantangan bagi saya sebagai konselor atau guru BK, dimana konselor dan guru BK itu masih dicap sebagai polisi sekolah. Di sana saya ingin membuktikan bahwa guru BK atau konselor itu bukan polisi sekolah, ingin menghapus julukan itu dan ingin mengganti julukan yang lebih baik, di mana konselor dan guru BK ini merupakan guru favorit yang bisa diajak curhat dan jaga rahasia. Dan di sini juga karena tantangan baru lagi, di mana zaman akan terus berkembang dan terus maju. Di sana sikap dan sifat orang akan terus berbeda-beda, akan terus berkembang. Nah, di sini kita sebagai guru BK harus ikut berkembang dan terus mencari ilmu yang baru dengan sesuai dengan era zaman kedepannya.